Halo, selamat malam. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap maju di pemilihan gubernur 2024 mendatang. Bermodalkan elektabilitas tinggi, Gibran disebut akan menang mudah di Pilgub Jateng. Namun ada juga yang mengarahkan Gibran untuk berkompetisi di ibu kota, bersaing ketat dengan sejumlah politikus kawakan. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu memiliki gaya politik anak muda yang unik dan berani untuk tampil beda dengan kebijakan istana. Apakah ini jadi upaya Gibran keluar dari bayang-bayang bapaknya? Atau ini ancang-ancang memanfaatkan momentum sebelum berakhirnya masa kekuasaan Presiden Jokowi pada Oktober 2024 mendatang? Ancang-ancang maju Pilgub Gibran Rakabuming. Bersama saya Rifana Pratiwi akan mengupasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Saya siap kalau ada penugasan. Tapi bukan berarti saya punya ambisi, enggak, nunggu perintah, bukan berarti meh nyatuk ya. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan siap maju sebagai calon gubernur pada pemilihan gubernur yang akan digelar serentak pada 2024 mendatang. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menyebut, apapun penugasan dari partai, dia akan maju dalam Pilgub 2024 baik di Jawa Tengah maupun di DKI Jakarta. Saya siap kalau ada penugasan, bukan berarti terus aku meh nyakut loh. Itu. Katanya siap tapi kalau ada penugasan. Ya siap, kalau ada tugas ya harus siap. Tapi bukan berarti saya punya ambisi, enggak. Saya itu nunggu perintah itu. Editan ya, nunggu perintah, bukan berarti meh nyakut ya. Meski masih menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, kesiapan Gibran untuk maju di Pilgub 2024 direspon positif oleh partai-partai pendukung Jokowi. Kepada Detik.com, Partai Kebangkitan Bangsa merespon positif niat Gibran maju di Pilgub 2024. Meski belum ada pembahasan langsung, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan PKB sangat terbuka dengan Gibran. Sementara Partai Amanat Nasional langsung menyatakan siap mendukung Gibran maju di Pilgub 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, PAN akan mendukung Gibran karena Gibran memiliki visi dan pekerja keras. Apalagi, Gibran adalah representasi kaum muda yang terjun ke dunia politik. Hal tersebut bisa menjadi energi positif anak muda untuk aktif di dunia politik dan bisa memberikan warna baru dalam politik Indonesia. Terkait apakah Gibran nanti maju di DKI Jakarta atau di Jawa Tengah, Viva menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal PDI Perjuangan sebagai partainya Gibran. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Gibran lebih berpeluang menang apabila maju di Jawa Tengah. Adi mengatakan, selain Gibran populer, Jawa Tengah menjadi kandang banteng yang jadi basis pendukung PDI Perjuangan. Sehingga Gibran akan dengan sangat mudah menang apabila maju di Pilgub Jawa Tengah. Namun pendapat berbeda disampaikan Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Meski Jawa Tengah jadi basis PDI Perjuangan, Kamhar menyebut Gibran tidak akan menang dengan mudah di Pilgub Jateng. Kamhar merujuk pada Pilgub Jateng 2018 lalu. Pada saat itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai petahana dijagokan berbagai lembaga survei akan menang mutlak. Namun, ternyata perolehan suara Ganjar yang berpasangan dengan Taji Yassin Maimun jaraknya tidak terlampau jauh dengan perolehan suara pasangan Sudirman Said dan Ida Fauzia. Beberapa lembaga survei memotret elektabilitas Gibran apabila maju di Jawa Tengah dan Jakarta.
Survei Carta Politika yang dilaksanakan pada 20 sampai dengan 27 September 2022 menempatkan Gibran pada elektabilitas tertinggi dengan 37,7% bila maju pada Pilgub Jawa Tengah. Sementara elektabilitas Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun menempati peringkat kedua tapi jauh di bawah Gibran dengan perolehan 12,5%. Selanjutnya mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebesar 7,7% dan mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo sebesar 4,7%. Elektabilitas Gibran mengalami tren kenaikan bila dibandingkan dengan survei Carta Politika sebelumnya pada Februari 2022. Pada saat itu, elektabilitas Gibran 28,5% dan menempati peringkat pertama. Sementara pada survei Pilgub DKI Jakarta, tampaknya Gibran harus bersaing ketat dengan nama-nama tokoh populer yang lain. Center for Strategic and International Studies atau CSIS melakukan survei terhadap beberapa responden dengan latar belakang peneliti, akademisi, wartawan, birokrat, dan politikus pada 29 Maret sampai 12 April 2022. Gibran hanya menempati peringkat 7 dengan 5,87%. Meskipun begitu, perbedaan elektabilitas Gibran tidak terlampau jauh dengan elektabilitas nama-nama tokoh di atasnya. Pada peringkat pertama, Ridwan Kamil mendapatkan elektabilitas tertinggi dengan 7,11%. Selanjutnya, Erick Thohir dengan 6,99%, Tri Risma Harini 6,78%, Sandiaga Uno 6,76%, Emil Dardak 6,20%, dan Hendrar Prihadi 5,92%. Dengan modal elektabilitas tinggi tersebut, tampaknya hanya tinggal waktu saja untuk Gibran menyatakan maju di Pilgub 2024 mendatang, entah di Jakarta atau di Jawa Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masuk ke segmen Electionpedia. Seperti tema diskusi malam ini, menakar peluang Gibran Rakabuming di pemilihan gubernur 2024. Kita akan lihat bagaimana tren elektabilitas Gibran dan kandidat lainnya dalam kontestasi Pilgub. Nah, kita akan lihat yang pertama adalah elektabilitas kandidat di Pilgub Jawa Tengah. Kita sudah kumpulkan dari beberapa lembaga survei. Ini adalah elektabilitas para tokoh calon gubernur Jawa Tengah versi lembaga survei Carta Politika yang paling baru 20 sampai 27 September 2022. Ternyata yang menduduki posisi pertama adalah Gibran Rakabuming Raka dengan 37,7%, Taj Yassin Maimun atau Wagub Jateng saat ini 12,5%, kemudian Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi 7,7%, FX Rudiatmo mantan Wali Kota Solo, Ketua DPC PDIP Solo 4,7%, Ahmad Hussein 3,7%, Sudirman Said mantan Cawagup Jateng ini 3,1%, kemudian Rustri Ningsih mantan kader PDI Perjuangan juga 2,2%, Komjen Condro Kirono 0,5%, lainnya 2,3%, tidak tahu ataupun tidak jawab. Undecided votersnya ada 25,8%, masih tinggi ya undecided votersnya di bulan September 2022. Ini dengan sampel 1.200 responden untuk survei elektabilitas calon gubernur Jawa Tengah. Kita lihat slide berikutnya. Elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta versinya lembaga survei Populi Center 26 Januari sampai 1 Februari 2022, ini tahun lalu. Yang pertama Anies Baswedan 47,5%, BTP atau Basuki Cahayapurnama 8,5%, Sandiaga Uno 5,3%, Tri Risma Harini 3,5%, Ahmad Riza Patria 3%, Ridwan Kamil 2,3%, Ganjar Pranowo 1,7%,
AHY 1,7%, Erick Thohir 0,8%, dan yang terakhir ternyata nama Gibran Rakabuming Raka pada tahun lalu Februari 2022 versinya Populi Center ini berada di angka 0,7% untuk elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta. Dengan total respondennya ada 600 responden di DKI Jakarta. Kita lihat slide berikutnya. Elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta versi lembaga survei CSIS 29 Maret sampai 12 April 2022. Ini surveinya bukan seperti survei pada umumnya, tapi ini survei opinion leaders. Jadi yang menjadi responden adalah peneliti, kemudian akademisi, wartawan, birokrat, dan juga politikus. Jadi bukan masyarakat biasa, tapi ada 170 responden yang mengikuti survei opinion leaders elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta. Kita lihat, yang pertama ada Ridwan Kamil 7,1%, Erick Thohir 6,9%, Tri Risma hari ini 6,78%, Sandiaga Uno 6,76%, Emil Dardak 6,20%, Hendrar Prihadi 5,92%, Gibran Rakabuming Raka ternyata cukup tinggi ya untuk elektabilitas Cagup DKI Jakarta 5,87%. Ahmad Riza Patria 5,57%, Nusron Wahid 5,45%, dan Ahmad Saroni 5,06%. Untuk seorang newcomer nama Gibran Rakabuming Raka ternyata cukup tinggi di 5,87%, tapi itu bulan April 2022. Kita belum dapat datanya di bulan-bulan terakhir ini karena beberapa lembaga survei memang belum memberikan hasil surveinya tentang elektabilitas tokoh yang akan mengikuti kontestasi di pemilihan gubernur DKI Jakarta ataupun pemilihan gubernur Jawa Tengah. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait masa depannya di dunia politik. Putra Presiden Jokowi ini mengaku siap maju di pemilihan gubernur 2024 mendatang. Namun Gibran masih menunggu restu pencalonan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri karena banyak yang mendorong Gibran maju di DKI. Tak sedikit pula yang mendukungnya maju di Pilgub Jateng. Bagaimana kemudian pertaruhan politik seorang Gibran Rakabuming Raka? Saya akan menyapa malam ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Selamat malam Pak Wali, Mas Wali. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wali, sudah ada gambarnya? Oke. Ini backgroundnya sangat menarik, nanti mungkin kita akan bahas. Oke, selain ada Mas Wali Kota Solo, Mas Gibran Rakabuming Raka yang berada di sambungan Zoom bersama dengan kami. Di sini juga ada beberapa narasumber yang sudah bergabung secara live di studio. Saya perkenalkan satu-satu dulu. Yang paling ujung adalah Deputi KSP periode 2014-2019 sekaligus saya boleh sebut penasihat politiknya Mas Gibran. Salah satu penasihat politiknya Mas Gibran, Mas Eko Sulistyo. Teman politik. Teman politik, teman diskusi politiknya Mas Gibran. Ada Mas Eko Sulistyo, ada Wasekjen PDI Perjuangan, Mas Arief Wibowo. Selamat malam, Mas Arief. Selamat malam. Selamat malam juga Mas Eko. Selamat malam. Ada juga Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi. Selamat malam Mas Nabil. Ini sama-sama muda, nanti mungkin bisa memberikan masukan. Ada Direktur Lingkar Madani, Bang Rey Rangkuti. Selamat malam Bang Rey. Malam. Nah, karena ini sangat anak muda sekali, hari ini kita juga mengundang teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Bakri yang bergabung melalui sambungan Zoom untuk mengikuti dialog kita pada malam hari ini. Nanti teman-teman dari Universitas Bakri bisa memberikan pendapat ataupun bertanya. Sekali lagi ini Mas Gibran adalah salah satu wali kota yang muda yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi kalian mungkin bisa nanti memberikan masukan ataupun kritikan. Nah, saya mau langsung dulu ke Mas Gibran. Mas Gibran, Anda akhirnya sudah memutuskan untuk maju dalam kontestasi pemilihan gubernur 2024? Belum memutuskan. Oke, belum memutuskan, tapi punya keinginan nggak Mas Gibran? Ya itu tadi, belum memutuskan. Oke, belum memutuskan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat pernyataan-pernyataan yang muncul di publik, Mas Gibran tampaknya sudah memberikan isyarat-isyarat untuk maju dalam kontestasi Pilgub. Artinya sudah mempertimbangkan begitu next step-nya dalam dunia politik akan seperti apa, Mas Gibran? Ya kalau saya bukan tipe orang yang memberikan isyarat. Iya, enggak. Oke, dan saat Ya CNN aja kalau bikin
bikin judul berita agak clickbait aja. Oke, tapi sekarang tertarik nggak Mas maju Pilgub? Sudah saya jawab tadi, belum memutuskan. Oke, jadi belum memutuskan ya. Tapi misalnya nanti diminta oleh partai, oleh Ketua Umum PDI Perjuangan untuk maju dalam kontestasi Pilgub, Mas Gibran sebagai petugas partai siap dong? Saya ini bukan hanya sebagai kader partai, tapi juga sebagai kader warga. Jika ada support dari partai dan warga, ya saya harus siap. Oke, jadi siap apapun support baik dari warga ataupun dari partai ya Mas Gibran. Nah Mas Gibran, tapi banyak yang menjagokan Mas Gibran ini maju di Pilgub Jateng. Tapi banyak juga yang mendorong Anda maju di Pilgub DKI. Kalau Anda sendiri menimbang-nimbang ataupun meskipun belum memutuskan ya Mas Gibran, kira-kira yang mana nih Mas di antara Pilgub DKI atau Pilgub Jateng? Ya sekali lagi saya belum memutuskan. Tapi Anda mendengar dong ataupun banyak didorong untuk maju Pilgub ya Mas ya? Artinya banyak orang-orang di sekitar Anda yang mendorong untuk maju dalam kontestasi Pilgub DKI ataupun Pilgub Jateng ya Mas? Ya setiap hari ada dorongan seperti itu. Oke, nah soal dorongan ini Mas Gibran sempat komunikasi nggak dengan Presiden Jokowi mungkin? Sebagai orang tua gitu, mungkin sarannya Bapak, kemarin kan habis dari istana, ngobrol soal pemetaan politik, saran beliau sebagai Bapak seperti apa Mas? Enggak juga, saya tidak membicarakan tentang itu. Kalau tentang politik saya malah lebih banyak bicara dengan Pak Eko. Oh, oke, nanti mungkin saya tanya lebih dalam ya dengan Mas Eko ya. Jadi kemarin belum konsultasi sama Pak Jokowi soal pertimbangan maju Pilgub ya? Tidak ada konsultasi ya Mas? Ya konsultasi kan tidak harus dengan Presiden. Kalau saya sih mengidolakan orang-orang lain selain Pak Presiden. Siapa nih Mas idolanya Mas? Ya itu salah satu narasumber Pak Eko. Oke. Ini ada Mas Arief juga loh, Wasekjen PDI Perjuangan loh. Ya semua senior-senior partai, salah satunya Pak Wasekjen juga, semua senior-senior partai, semua politikus-politikus senior, semuanya idola saya. Oke. Mas Gibran, tapi sudah komunikasi mungkin ataupun dipanggil oleh Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati untuk menimbang-nimbang tadi, mengukur langkah politik ke Pilgub 2024? Kan salah satu idolanya mungkin Bu Megawati. Nah, kira-kira sudah konsultasi sama beliau? Belum ada pembicaraan seperti itu. Oke, tapi saya ingin tanya ya Mas, modalnya seorang Gibran Rakabuming Raka untuk bisa maju dalam kontestasi pilkada itu apa sih kalau menurut Mas Gibran? Ya itu biar warga aja yang menilai. Biar menilai kinerja saya, portfolio yang pernah saya buat, ya biar warga aja yang menilai. Tapi dengan penilaian warga Anda yakin dong Anda punya modal yang cukup kuat untuk bisa maju ke dalam next kontestasi Pilgub gitu? Ya dilihat aja dari hasil survei yang tadi sudah ditampilkan. Meskipun tadi agak nggak terlalu update ya, tapi ya itu dijadikan salah satu acuan lah. Yang update Harusnya belum ada nih Mas, kita belum terima nih. Saya sih udah pegang. Oke, nanti mungkin kita bisa minta ya Mas ya. Nah Mas Gibran, kalau sudah 2 tahun ini memimpin Solo, apa yang sudah dibangun sama Mas Gibran di Solo sebetulnya? Ya kalau saya sih tidak perlu membesar-besarkan itu ya. Biar warga aja yang menilai. Warga sudah bisa menilai perubahan-perubahan yang terjadi di Solo ini dalam waktu kurang dari 2 tahun. Perubahan-perubahan fisik dan lain. Semuanya kelihatan. Oke, bicara soal perubahan fisik Mas, kemarin kan Pak Jokowi sempat ke sana ya, sempat ke Solo, kemudian melihat ternyata banyak infrastruktur ataupun pembangunan di Solo yang berkaitan dengan anak muda yang akan dibangun oleh Mas Gibran gitu. Nah mungkin bisa dibocorkan sedikit Mas, ada Teknopark kalau nggak salah, terus ada beberapa yang lain juga gitu Mas. Ya bukan akan sih, banyak yang udah diresmikan kok, dan sudah dirasakan dan dinikmati. Ya nanti silakan aja main ke kota Solo. Oke, nanti sudah banyak yang baru-baru, yang mangkrak saya selesaikan, banyak yang baru. Silakan. Oke, nanti kita main ke Solo diundang ya Mas ya? Diajak jalan-jalan ya Mas? Oke. Ya. Boleh ya Mas?
Silahkan. Oke, Mas, tapi soal perubahan-perubahan ini kita harus tanya ya, bahwa data BPS juga yang kami temukan ini angka kemiskinan di Solo juga cukup tinggi, Mas Gibran, dibanding di daerah lain di Jawa Tengah. Tanggapannya Mas Gibran seperti apa? Sekali lagi Mbak, ini statement saya jangan dipotong ya. Ketika saya pertama kali menjabat, pertumbuhan ekonomi di kota Solo minus 0,174. Ini challenge yang sangat besar untuk saya. Pengangguran pasti tinggi di semua kota. Kemiskinan tinggi di semua kota. Tapi Mbak, sekali lagi ya, objektif aja lah. Lihat data BPS, data dari BI yang paling baru. Pengangguran terbuka sudah sangat-sangat berkurang. Bandingkan sama kota-kota lain. Pertumbuhan ekonomi di kota Solo diprediksi itu 5,8 sampai 6,2. Itu sudah di atas angka nasional. Jadi ya kalau nyari data-data yang jelek ya nggak ada habisnya. Tapi silahkan pakai data terbaru dan perubahan-perubahan yang terjadi di kota Solo. Itu. Oke. Ya, objektif aja ya. Oke, artinya terjadi kenaikan ya Mas ya? Ya pasti ada perbaikan. Semuanya mengalami permasalahan yang selama COVID. Tapi lihat aja data terakhir ada perbaikan. Oke, ada perbaikan dari data angka kemiskinan di Solo. Mas Gibran, selain soal angka kemiskinan yang tampaknya menjadi masalah saat ini di Solo, Anda kan ingin membangun tol lingkar di Solo ya, yang ditentang oleh 3 bupati di wilayah sekitaran Solo, Bupati Karanganyar, kemudian Klaten dan juga Sukoharjo. Nah ini diplomasinya Mas Gibran bagaimana untuk bisa mengambil hati ataupun meminta agar bupati-bupati ini nggak menolak Mas? Diplomasinya Mas Gibran ala Gibran seperti apa? Sekali lagi tidak perlu dibesar-besarkan, tidak ada penolakan. Ini belum klik aja. Kemarin udah ketemu dengan para bupati, intinya ini siap dibicarakan. Dan lagi pula ini untuk kebaikan bukan hanya untuk Solo saja, tapi kabupaten-kabupaten sekitar. Ya. Oke, Mas Gibran mungkin mengambil gayanya Pak Jokowi, diplomasi meja makan begitu, duduk bersama dengan para bupati di wilayah Solo, di sekitarnya, atau seperti apa? Enggak sih, saya enggak pernah seperti itu. Oke, jadi Mas Gibran punya gaya sendiri ya untuk bernegosiasi ataupun berdiplomasi dengan teman-teman politik yang berbeda pilihan begitu? Enggak, ini bukan berbeda pilihan. Sekali lagi belum klik, belum duduk bareng aja itu. Jadi beritanya enggak perlu dibesar-besarkan ya. Oke, soal itu, soal tol lingkar Solo. Kemudian soal ini nih Mas Gibran kan kita lihat pembangunan di Solo ini berkembang pesat. Nah, dengan berkembang pesatnya pembangunan di Solo ini, banyak yang mengatakan ini banyak pengaruh dari pemerintah pusat. Karena faktor Mas Gibran ini anaknya Presiden Jokowi. Nah, tanggapannya Mas Gibran seperti apa? Ya silakan, itu kan penilaian warga. Tapi sekali lagi, yang namanya pembangunan di kota Solo itu bukan hanya karena dibantu menteri atau siapa. Ada yang kolaborasi dengan swasta. Ada yang kolaborasi dengan provinsi, ada yang berupa CSR. Kemarin saya baru pulang dari Abu Dhabi, kita dapat CSR juga itu untuk pembangunan kita. Jadi ya kalau orang berpikir seperti itu ya silahkan. Tapi sekali lagi pembangunan yang ada di kota Solo ini semuanya bisa dinikmati oleh warga. Dan sekali lagi pembangunan yang ada di kota Solo ini nanti jadi trigger untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID. Itu. Oke, Mas Gibran, sebagai anaknya Presiden Jokowi, Anda merasa sulit gak sih untuk keluar dari bayang-bayangnya Pak Jokowi? Apalagi ini dunia politik gitu, Mas. Saya tidak merasa dibayang-bayangi. Jadi tidak merasa dibayang-bayangi oleh sosoknya Pak Jokowi begitu ya? Karena Mas Gibran adalah Mas Gibran sendiri, Pak Jokowi adalah dengan gayanya sendiri, begitu Mas Gibran? Ya itu biar orang saja yang menilai, tapi saya tidak merasa seperti itu. Oke, tapi kalau dilihat ada beberapa kebijakannya Mas Gibran yang berbeda begitu dengan pemerintah pusat dengan Presiden Jokowi. Seperti pengadaan kendaraan dinas listrik. Iya memang, karena saya melihat itu bukan hal yang urgent. Saya alokasikan anggarannya untuk yang lain-lain yang lebih berguna untuk warga. Oke, baik.
Mas Gibran tahan dulu, saya mau minta pendapat nih dari narasumber di sini. Nanti saya akan kembali lagi sama Mas Gibran. Mas Arief, kalau melihat sosoknya Mas Gibran tadi ya, yang jawabannya singkat, padat, jelas, tapi sangat percaya diri dengan apa yang tampaknya sudah dilakukan ya di Solo, itu masuk kriteria PDI Perjuangan untuk memajukan sosok Gibran dalam kontestasi pemilihan gubernur? Nah, ini, jadi partai sama sekali belum membicarakan tentang pilkada. Ya. Jadi concern partai hari ini adalah menang di pemilu legislatif. Menyangkut pilpres, kita masih menunggu keputusan Ketua Umum Ibu Mega yang hari ini berulang tahun dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Dan saya kira itu anugerah Tuhan yang Maha Kuasa untuk keluarga besar PDI Perjuangan. Jadi partai concernnya kepada urusan pileg. Tapi bahwa pilkada merupakan rangkaian dari pileg dan pilpres itu sudah pasti. Nanti pada saatnya dalam satu rencana yang terjadwal dari Dewan Pimpinan Pusat Partai, tentu saja kita akan membicarakan tentang pemilihan kepala daerah serentak 2024 termasuk calon-calon kepala daerah. Nah seperti Mas Gibran, apakah nanti akan tetap di Solo atau mungkin dimajukan menjadi calon gubernur di Jawa Tengah atau di Jakarta atau di tempat lain, itu nanti kita bicarakan. Seluruh calon kepala daerah kita lakukan assessment, ya, terutama menyangkut kinerja, menyangkut loyalitas, dedikasinya, dan juga kesetiaannya kepada partai. Juga menyangkut apakah visi partai dijalankan dengan maksimal atau tidak. Ya. Karena seperti yang dikatakan juga tadi, sebagai contoh yang menurut saya positif ketika Mas Gibran menyatakan bahwa akan siap jika ada penugasan, itu artinya memposisikan diri berlaku sebagai petugas partai, kader partai. Maka siapapun ketika mendapat perintah partai, ya harus menjalankan perintah partai itu. Jadi kita belum sampai pada urusan pilkada-pilkada, ya urusan calon kepala daerah. Tidak hanya Mas Gibran, tapi seluruh kader potensial kita yang nanti barangkali akan dimajukan sebagai calon kepala daerah di seluruh wilayah, baik provinsi maupun kabupaten. Belum diputuskan, belum dibicarakan, tapi sosok Gibran memenuhi syarat dong. Kenapa? Untuk maju kandidasi dalam pemilihan gubernur. Lah yang belum ada penilaian, belum ada assessment. Tapi melihat 2 tahun ini menjabat Solo sudah banyak perubahan, masa nggak masuk tapi persyaratan? informasi, data yang kita terima, laporan yang kita dapatkan, Mas Gibran sebagai wali kota Solo bekerja dengan baik. Ya, tetapi itu kan nanti akan kita putuskan sampai sejauh mana sosok Gibran, apakah tetap akan menjadi wali kota Solo, atau menjadi gubernur Jawa Tengah, atau menjadi gubernur DKI, atau mungkin mendapat penugasan lain. Itu sama sekali tidak ada pembicaraan di Dewan Pimpinan Pusat Partai. Selagi hari ini kita memastikan bahwa partai harus mampu menghadapi pemilu legislatif dan pilpres pada tahun 2024. Tapi saya tegaskan juga, pilkada adalah bagian dari politik pemenangan partai di dalam pemilu tahun 2024, dan tentu ujungnya adalah pilkada serentak tahun 2024. Tapi menurut PDIP ini nggak kecepatan ya? Kenapa? Kalau misalnya belum selesai 1 periode atau periodenya? Belum ada assessment apapun, kan variabel yang kita gunakan banyak. Instrumen yang kita gunakan untuk melakukan assessment terhadap setiap calon kepala daerah, tak terkecuali adalah Mas Gibran, itu banyak. Jadi nggak bisa dengan perspektif yang tunggal. Nggak bisa dengan perspektif yang tunggal. Tapi kalau kinerja menurut PDI Perjuangan cukup bekerja dengan baik. Cukup baik. Nah kalau PKS bagaimana melihatnya? Kinerjanya seorang Gibran Rakabuming selama 2 tahun memimpin Solo, sama nggak pendapatnya dengan PDI Perjuangan bahwa sudah bekerja dengan baik? Ya, jadi kalau kita mengacu kepada teman-teman PKS Solo, ini junior-juniornya Mas Eko katanya, terakhir Mas Gibran dapat ponten 7. Ya. 7 itu apa maksudnya? Ya, belum terlalu extraordinary gitu ya, belum terperforma. Tapi kan ini, kalau tidak salah kan bulan Februari ini genap 2 tahun ya masa jabatan Mas Gibran. Jadi itu penilaian sekitar 1 tahun setengah yang lalu lah ada ponten 7. Kemudian ada beberapa perbaikan komunikasi. Terakhir juga teman-teman PKS Solo sudah ketemu dengan Mas Gibran. Jadi kalau beberapa hal-hal yang tadi belum selesai pada masa anggaran tahun 2022 kemudian dievaluasi, mungkin boleh jadi penilaiannya akan meningkat dari 7 ya. Jadi ya sudah mulai ada tadi beberapa dikatakan ada perbaikan-perbaikan, tentu banyak catatan-catatannya. Catatannya apa? Tapi dengan level ya, meskipun saya menganut pandangan bahwa Mas Gibran tetaplah Mas Gibran sebagai warga negara Indonesia, karena jangan kita bebankan pada sosok
beliau sebagai anak presiden karena jabatan tidak punya keluarga. Tetapi ya realitasnya kan kita tidak bisa pisahkan itu. Tapi kalau kita mau nilai objektif dengan berbagai macam tadi ya variabel dukungan dari pemerintah pusat, swasta dan segala macam, tentu kinerja dari Mas Gibran harusnya bisa lebih. Dengan semua support system itu harusnya bisa lebih extraordinary, nilai nggak 7 kalau menurut PKS. Harusnya nggak 7. Oke, tapi dengan modal kepemimpinan yang 2 tahun ini yang dengan nilai modal 7 tadi, cukup nggak modalnya untuk maju dalam kontestasi Pilgub? Kalau kami sih melihatnya evaluasi harus di akhir. Jadi di ujung masa jabatan nanti 2024 harusnya kita bisa menilai secara objektif hasil kinerjanya. Kalau 2 tahun mungkin banyak visi misi yang belum dicapai gitu, RPJMD jabatannya yang belum juga dicapai. Jadi masih ongoing proses lah ya. Kita melihat pemantau kinerjanya seperti apa gitu, tapi belum ada bisa menilai secara final. Tapi kembali kepada tadi ya, kalau dengan seluruh resource yang dimiliki harusnya tidak 7. Oke, kalau resource yang dimiliki, support system yang dimiliki harusnya nilai tidak 7, bisa lebih daripada itu. Mungkin 2 tahun lagi bisa, harusnya. Itu harapannya ya. Oke, itu harapannya Mas Eko sebagai teman diskusi politik, sebagai penasehat politiknya Mas Gibran. Tapi Anda melihat 2 tahun ini sepak terjangnya sosok Gibran dalam memimpin kota Solo sudah memuaskan atau gimana Mas? Ya tadi disampaikan ya, ini kan sebetulnya begini ya. Satu problemnya apa yang kita diskusikan hari ini. Satu, dalam tubuh internal partai itu belum ada upaya untuk misalnya mempersiapkan mau dia gubernur atau next tugas selanjutnya. Sehingga dia supaya menyelesaikan tugas itu di Solo. Itu ya, satu. Nah, kedua adalah faktor eksternal dari masyarakat. Dari tokoh-tokoh, dari para lembaga survei yang kemudian melakukan survei dan sebagainya. Nah, itu ya penilaiannya bisa dibaca itu ya. Nah, dari semua itu, saya justru menarik ini. Misalnya tadi, dari sebelum kita acara ini, bagaimana saat kemudian ada pernyataan dari lembaga survei, kemudian Mas Gibran juga menyatakan siap seandainya ada tugas dari partai dimanapun. Coba, Golkar saya baca. Partai-partai ya, partai-partai koalisi pendukung semuanya juga mendorong. Berbaris di belakang. Nah, artinya apa? Saya melihat sosok Gibran ini tidak hanya sebagai seorang pemimpin muda, tapi seorang pemimpin muda plus yang bisa membariskan partai-partai ini. Mohon maaf ya, bukan baris dalam pengertian. Begini. Meskipun nanti proses soal penentuan dia apakah ditugaskan naik ke Jawa Tengah, naik ke DKI atau kemudian lain, itu ada di partai. Tapi paling tidak kemudian seperti ini. Nah, justru inilah menurut saya, kalau kita mau bicara soal ini lebih menarik dari bicara soal capres-cawapres. Karena apa? Stuck kan ini, capres-cawapres cuma ini yang dari PKS juga masih itu aja. Sementara mohon maaf dari PDI juga pasti akan menimbang-nimbang sampai ke putusan Ibu Megawati. Nah, ini mereka hari ini Mas Gibran lembaga survei bicara soal Mas Gibran semua udah langsung. Nah, ini ada satu magnitude. Tapi ini momentumnya kecepatan nggak Mas Eko? Bukan. Yang ingin saya maksudnya bahwa Mas Gibran apapun punya magnitude politik. Persoalan kecepatan dan enggak tadi udah ada jawaban dari partai ya sebagai kadernya PDI Perjuangan. Nah, saya yang kemudian ya sering diajak WA-an dan sebagainya, saya melihatnya ada magnitude politik yang besar. Nah, itu semua adalah karena penilaian kinerja. Kalau misalnya Mas Gibran tidur aja, nggak akan ada survei yang membuat tadi elektabilitasnya cukup tinggi. Saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, apakah memang betul seorang Gibran Rakabuming memiliki magnitude politik karena faktor kinerja sehingga bisa membereskan ataupun membariskan partai-partai koalisi di belakangnya, atau memang faktornya Pak Jokowi juga kental di situ? Ya, itu juga nggak tunggal lah. Banyak faktor. Salah satunya ya faktornya karena beliau anak presiden. Itu ya. Dan oleh karena itu sekarang partai-partai itu seperti berada di belakang, tadi disebutkan oleh Bung Eko ya, seperti belakang di belakang Mas Gibran. Tapi itu belum tentu juga jujur gitu kira-kira. Kalau sekarang sih ditanya, oh Gibran. Misalnya ya, bacaan saya, Golkar belum tentu bacaan saya ini ya. Karena ada Ridwan Kamil di situ yang sekarang sudah menjadi anggota partai politik Golkar kan. Dan Ridwan Kamil kalau kita lihat di survei itu lumayan tinggi dibandingkan nama-nama yang lain gitu. Artinya apa gitu? Itu untuk DKI, untuk Jateng kan berbeda.
Loh, kan kita ini bicara DKI ini kan tadinya kan. Oke, ini ada DKI dan Jateng, ada 2 pilgub sebetulnya yang beliau ini didorong. Itu yang saya mau katakan nanti. Kalau pengennya di DKI aja gitu loh. Supaya Bukan. nggak kejauhan dia. Yang saya mau katakan itu, sebenarnya Gibran tuh kalau didorong ke DKI itu kecepatan kalau istilahnya itu tuh. Gitu. Jadi itu kan lompat tuh namanya. Baru satu periode kan yang ada jalan tol, Rey. Oh iya. Tentu saja ada jalan tol kan. Ini maksudnya jalan tol. Iya, jalan tol itu belum tentu juga bagus. Nah, jadi 4 tahun, dia kan 4 tahun masa baktinya tuh dibandingkan dengan Pak Jokowi yang 4 tahun. Dan 4 tahun itu dalam 1 tahun pertama ini bedalah dengan Pak Jokowi ya. Dan orang 1 tahun pertama se-Indonesia udah mengenal beliau sebagai pribadi dari katakanlah nggak ada, jadi ada gitu. Kalau Mas Gibran ini nggak bisa dikatakan dari tidak ada jadi ada, gitu. Itu sama seperti anak orang kaya raya memulai bisnis yang ia sebut dengan nol. Nol itu ya beda sama kita gitu loh. Oke. Bekalnya beda ya? Iya, bedanya nolnya Gibran itu dengan bedanya nolnya saya itu jelas beda gitu. Bedanya nolnya Gibran itu bapaknya presiden, ya kan, infrastruktur politik udah tersedia. Nolnya saya itu siapa saya gitu loh. Duit nggak ada, popularitas nggak ada, apa nggak ada, kira-kira gitu. Oke, jadi momentum aji mumpung Anda melihat itu? Ada momentum aji mumpung di situ? Itu yang disebut tadi bagian dari tol itu, is okay, nggak ada masalah. Cuman saya mengatakan pikir-pikir deh, yang apik gitu loh. Jangan keburu nanti semuanya nyungsep gitu loh kira-kira tuh. Karena DKI itu beda dengan Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah sih udah kita sudah mengatakan mungkin beliau nggak ada tandingan. Kalau di Jawa Tengah beliau nggak ada tandingan, kenapa harus ke DKI gitu loh? Udah terbukti kok di Indonesia ini sekarang magnet politik tuh bukan hanya DKI kan. Sekarang salah satu calon presiden yang paling populer tuh datang dari Jawa Tengah. Kenapa harus ke DKI Jakarta? Seolah-olah kalau ke DKI Jakarta lebih dekat jadi calon presiden. Sekarang dari Jawa Tengah juga udah kedengaran kok baunya sebagai calon presiden gitu. Kalau bisa di Jawa Tengah dan bisa dikuasai, kenapa ke DKI Jakarta? Yang rimbanya jauh lebih sulit gitu. Kecuali tentu misalnya Mas Eko mau mengatakan, you cari yang paling berat dong, jangan yang paling mudah. Itu lain cerita gitu loh kira-kira. Karena menurut Anda kalau Jateng lebih mudah dibandingin DKI pertarungannya. Iya, kecuali filosofinya Gibran itu mau menantang dirinya untuk sesuatu yang jauh lebih berat gitu loh. Karena menurut dia di Jakarta mungkin dia mungkin boleh disebut hampir tanpa tanding gitu loh kira-kira di Jawa Tengah. Tapi dia nggak mau karena itu terlalu mudah kira-kira gitu ya. Dia mau nyari yang sulit DKI Jakarta. Oh iya, kalau filosofinya itu ya cocok gitu loh. Anda mau datang ke Jakarta karena DKI Jakarta Anda akan berhadapan dengan nol yang lain itu gitu loh kira-kira. Oke, saya ingin ke Mas Gibran. Terakhir, Mas Gibran masih bersama dengan kita? Mas Gibran? Ya, silakan. Oke, Mas Gibran. Wah, ini avatarnya ganti lagi nih. Mas Gibran, terakhir Anda disebut memanfaatkan ataupun melihat peluang aji mumpung ini sepanjang Pak Jokowi masih menjabat. Jadi Anda ikut jalan tol aja, ikut Pilgub 2024. Ya, yang namanya jalan tol, jalan berlubang, ini semua kompetisi. Sekarang sekali lagi saya objektif. Sebutkan aja nama-nama anak-anak tokoh nasional yang pernah gagal dalam kompetisi. Coba sebutkan namanya, berani nggak? Ini semua kompetisi, bisa menang, bisa kalah. Bukan karena masalah anaknya ini, anaknya itu. Ini kompetisi, bisa kalah, bisa menang. Nggak ada yang seperti itu. Oke, jadi Anda siap apapun hasil kompetisinya ya, kalaupun nanti misalnya Anda menang ataupun Anda kalah dalam kontestasi Pilgub gitu ya, baik itu di DKI ataupun di Jawa Tengah? Ya sekali lagi sebagai kader partai dan kader warga kita harus siap. Ada perintah untuk maju, maju. Ada perintah untuk tetap stay di Solo, ya tetap stay di Solo. Oke, jadi apapun dan keputusan. Kalau yang kompetisi ya kalah, itu hal biasa.
Oke, siap. Terima kasih Mas Wali Kota Solo, Mas Gibran Rakabuming Raka atas penjelasannya tadi. Jadi nanti menunggu apapun keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, perintahnya seperti apa ataupun keputusannya seperti apa. Apakah Mas Gibran tetap di Solo atau ditugaskan untuk maju pilgub di mana, kita belum tahu. Nanti kita lihat keputusannya bersama seperti apa. Terima kasih sekali Mas Wali sudah bergabung pada malam hari ini. Sehat selalu dan salam untuk warga Solo di sana. Oke, dan setelah ini kita akan masuk lebih dalam nanti soal gaya politik dan juga bagaimana seorang Gibran Rakabuming Raka keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi. Apakah akan semudah itu? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masih bersama dengan para narasumber yang ada di studio. Saya mau ke Mas Arief dulu, PDI Perjuangan. Mas Arief, menurut PDI Perjuangan, kalau kita lihat tadi dari grafis elektabilitas, ini modalnya cukup ya? Yang mana? Tadi kan kita sudah sampaikan ya, ada beberapa lembaga survei yang memotret elektabilitasnya seorang Gibran Tapi kan Rakabuming. elektabilitas tahun yang lalu kurang lebih. Ya, untuk Jawa Tengah tertinggi Mas Gibran. Untuk DKI beliau masih belum pada posisi di puncak. Jadi soal elektabilitas itu penting, ya, tetapi juga bisa relatif. Saya ingin sampaikan misalnya Pak Ganjar Pranowo dulu pertama kali nyalon gubernur Jawa Tengah dengan elektabilitas rendah. 3%. Tapi karena partainya solid, kuat, gotong royongnya maksimal dan kerja pemenangannya luar biasa, maka bisa menang. Jadi saya kira ada banyak variabel yang mempengaruhi seseorang nanti untuk bisa dicalonkan sebagai calon gubernur, calon bupati, wali kota, dan seterusnya. Nah, tentu saja potensi elektabilitas pasti kita baca. Tapi apakah dia menjadi faktor satu-satunya? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Nah, hari-hari ini partai sedang memastikan proses pengorganisiran calon anggota legislatif. Jadi masalahnya kita belum menyentuh sama sekali soal calon kepala daerah kita. Tetapi saya tegaskan bahwa calon kepala daerah dalam konteks Pilkada 2024 adalah rangkaian kerja politik yang tidak terpisahkan dengan Pileg dan Pilpres. Nanti pada saatnya tentu kita akan pastikan, setidaknya setelah penetapan calon presiden sudah dilakukan, dan itu tentu saja menunggu sekali lagi keputusan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri yang memiliki prerogatif sesuai dengan konstitusi partai kita. Oke. Mas Arief, tapi kalau misalnya dilihat ya di berbagai media ataupun di berbagai lembaga survei itu yang mendorong Mas Gibran ke Pilgub Jateng banyak. Tapi di satu sisi banyak juga yang mendorong beliau ke Pilgub DKI. Kalau dari teropongannya PDI Perjuangan dengan modal elektoral, dengan modal kinerja, dengan modal gaya berpolitik, lebih cocok di mana? Di DKI atau di Jawa Tengah? Nah, itu artinya kita sudah mendorong, mengarahkan untuk memutuskan apakah Mas Gibran maju di DKI atau Jawa Tengah. Jadi belum sama sekali belum kita bicarakan. Kita harus melakukan assessment yang menyeluruh, yang komprehensif ya. Dan secara internal kami juga bahagia karena banyak kader PDI Perjuangan yang berpotensi dan layak untuk mendapatkan penugasan partai di berbagai wilayah. Nah, saya kira itu satu hal yang kita syukuri. Tinggal nanti apakah keputusannya kepada si A, si B, si C, termasuk Mas Gibran, itu urusan yang lain. Tetapi ada yang menggembirakan bagi kami juga, beliau menyatakan siap untuk mendapatkan penugasan, siap untuk diperintah. Ya, dan itu saya kira adalah contoh yang baik, teladan yang baik bagi setiap kader partai kita. Jadi tidak ada keistimewaan bagi seluruh kader PDI Perjuangan, termasuk Gibran Rakabuming yang anaknya Pak Jokowi? Sama. Semua perlakuannya sama. Kader partai diperlakukan sama. Maka partai akan mengambil keputusan seobjektif mungkin. Oke, jadi tidak ada keistimewaan ya? Oke. Mas Nabil, kalau misalnya dilihat ya, ini banyak juga yang memprediksi kalau misalnya Mas Gibran maju dalam kontestasi Pilgub Jateng itu merem aja itu udah pasti menang. Dengan tadi modal elektoral yang cukup tinggi. Tapi kalau misalnya di DKI, karena tadi Bang Rey sudah menyinggung ya soal DKI dan PKS punya basis massa yang cukup kuat di DKI, apakah dengan merem saja juga akan menang atau akan lebih sulit nanti bertarungnya? Ya, saya pikir kedua daerah ini punya karakteristik yang berbeda ya. Jadi tentu setiap tokoh itu tentu harus akan melihat karakteristik yang akan dia masuki. Jadi pada prinsipnya dimanapun Mas Gibran berada,
ya apakah dia akan memilih DKI ataukah kemudian Jawa Tengah, satu hal yang pasti kan tentu dia akan membuat banyak ya pertimbangan-pertimbangan, perhitungan langkah-langkahnya gitu. Tapi kalau saya kemudian ingin merujuk kepada apa yang disampaikan oleh dulu Pak Jokowi ketika beliau di DKI, kemudian beliau ingin mencalonkan presiden, saya juga ingin mengatakan yang sama gitu ya. Kalau kemudian ya Mas Gibran sebagai anak muda, pemimpin muda di Solo, saya pikir kalau satu periode menyelesaikan seluruh permasalahan Solo kayaknya belum cukup. Jadi kalau dulu Pak Jokowi mengatakan problem Jakarta akan lebih mudah ya diselesaikan kalau beliau menjadi presiden. Saya ingin mengatakan juga ya, problem di Solo akan lebih bagus, akan bisa lebih diselesaikan dengan baik kalau Mas Gibran maju di Jawa Tengah. Ya, jadi ada kesinambungan gitu ya. Jadi biarkan Mas Gibran berproses di Solo, menyelesaikan permasalahan Solo. Kalau kemudian beliau pun mau menyelesaikan Solo dan menganggap ya akan lebih mudah menyelesaikan problem Solo sebagai bagian daripada provinsi Jawa Tengah, ya mungkin bisa lebih baik di Jawa Tengah. Itu pendapatnya Mas Nabil dari PKS. Kalau pendapat penasehat politiknya, lebih cocok dengan gaya berpolitik yang seperti Mas Gibran, kemudian dengan apa yang sudah dibuat di Solo, lebih cocok di DKI atau di Jawa Tengah? Mungkin sebelum ke situ lah, tapi statement Mas Gibran yang terakhir tadi sebetulnya cukup menarik ya. Tentu karena di-challenge ya. Nah ketika di-challenge kemudian Mas Gibran menyatakan, ya ayo buka pertarungan siapapun. Nah ini saya kira satu karakter lain ya dari Mas Gibran, dari kepemimpinan Mas Gibran, yang menunjukkan bahwa dia seorang petarung. Dia seorang petarung. Dia siap apapun, ditugaskan dan sebagainya. Dan roadmap untuk melewati itu, jalan terjal, jalan tol apa, dia siap. Nah ini yang kemudian ada nilai positif ya. Ketika dia melihat sebagai wali kota, sebagai politisi ya, kemudian pasti bertemu dengan sosok yang disebut Pak Jokowi, ayahnya, presiden, dan politisi juga. Nah dalam konteks itu dia melihat bahwa Pak Jokowi apapun 5 kali bertarung dalam situasi yang apapun ya, saya mengikuti itu. Di Jakarta bagaimana saatnya elektabilitasnya hanya 5%, melawan incumbent dengan dukungan partai yang begitu besar, logistik, jaringan dan sebagainya. Bertarung tuh. Nah ini yang juga pasti dilihat, ada lesson learn yang dipelajari. Nah ini yang membuat dia kemudian mantap juga, atau paling tidak kemudian punya karakter sebagai petarung. Ini saya kira modal lain ya, modal politik lain dari Mas Gibran. Nah itu saya kira satu bahwa dia seorang petarung, itu modal politik yang kuat kalau menurut Mas Eko. Tapi lebih cocok ini karakternya gimana? Gimana? Jadi kemudian ingin saya coba challenge yang lain tadi. Nah di persoalan tadi ada bayang-bayang, ada fasilitas, ada apa dan sebagainya dari sebagai anak presiden. Nah itu nggak bisa dinafikan, itu diterima juga. Yang nggak bisa, mau diapakan lagi. Tetapi yang harus dilihat, Mas Gibran ini tidur atau enggak gitu loh. Nah ini tidur yang lain ya. Pengamat itu yang mengatakan. Iya, artinya apa? Dia menjalankan sendiri, dia navigasi sendiri, dia lead sendiri. Mau hubungan dengan Dubai, mau presentasi di Paris untuk mempromosikan kota Solo, budaya kota Solo, dia temui ini. Tidak hanya di elit, di gorong-gorong istilahnya, di kampung-kampung dia lead, dia ketemu warga, dia ketemu Pak Karno, dia apal semua itu. Dan tidak hanya itu, dia tepuk, dia salaman, dia bungkukkan badan sedemikian rupa untuk menghormat. Karena dia tadi bilang, saya kadernya rakyat juga selain kader partai itu. Jadi lebih cocok yang mana nih dengan karakter yang seperti itu menurut Mas Eko sebagai penasehat politik? Nah itu nanti yang menentukan biar partainya Pak Aryo. Nggak berani nih kayaknya disampaikan. Kenapa? Kira-kira lebih cocok yang mana dengan gaya berpolitik? Ya selama ini kan Gibran memimpin sebuah kota. Jadi lebih cocok. Dan semua program-programnya kan karakternya program kota. Saya kira cukup di situ aja ya. Program kota, karakternya kota, Bang Rey, Anda memaknainya ada yang mengarahkan ataupun tadi Mas Eko mencoba mengarahkan bahwa ini kayaknya tujuannya nanti di Pilgub DKI? Ya kalau saya sih sudah bisa mengambil kesimpulan ya.
Pertama karakter kota, Oke. ya, Jakarta kota. Kedua petarung. Kalau memang di Jakarta beliau akan bertarung dibanding dengan Jawa Tengah gitu ya. Yang ketiga jalan sulit, jalan mudah kita lalui. Itu artinya mau sesulit apapun di DKI Jakarta akan kita lalui kalau memang itu jadi pilihannya gitu. Oke. Artinya kalau kita dengar penjelasannya Mas Eko dengan 3 sifat itu, Ya. kayaknya tembakannya ke DKI Jakarta nih gitu loh kira-kira dibandingkan Bukan dengan Jawa kemudian Tengah. harus kamu dahului begitu. Kayaknya, Artinya makanya ini kan ada opsi kata kayaknya. Iya, Oke. itu penggambaran aja. Iya. Roadmap-nya akan ditentukan oleh Oh iya tentu, ya tentu. Cuma kan ada tim, ada keinginan, ada. Kita bicara itu aja. Soal keputusan nanti ya tetap di PDI Perjuangan. Keinginannya adalah ke Iya. ibu kota, ke DKI. Iya. Keputusannya tetap di tangan Ini, ibu ketua umum. Yang di belakangnya Mas Gibran ini mau ngarahin kemana nih? Bukan Ya. memutuskan loh. Mencoba mengarahkan ke DKI Iya, atau yang ke memutuskan Jawa ya Tengah. PDI Perjuangan kan. Mau ngarahinnya di Jawa Tengah, apa ngarahinnya ke DKI DKI. Jakarta gitu. Cuma kalau penjelasannya Mas Eko tadi, rasa-rasanya diarahkan ke DKI Jakarta, bukan hanya di Jawa Tengah. Apakah nanti PDI Perjuangan berkenan mencalonkannya di DKI Jakarta, itu nanti yang memutuskan Mas Arief gitu loh. kok saya Itu. mengarahkan gimana? Oh. Kalau kita baca 3 karakteristik itu tadi, Ya kan itu cocok. karakteristik kok mengarahkan. Iya, itu cocoknya arahannya ke DKI Jakarta gitu loh menurut saya kan. Bacaan pertama kota, ya DKI Jakarta dong. Yang kedua adalah Apa hubungannya kota dengan jalan Jakarta? sulit. Ya di Jakarta dia memang akan bertarung betul-betul sulit, ya kan. Yang ketiga adalah ini berjuang kita nih. Ini petarung nih gitu. Ya benar di Jakarta adalah petarung dibandingkan di Jawa Tengah ya kan. Kalau di Jawa Tengah boleh disebut beliau bertarung dengan siapa? Kalau setidaknya kalau di survei sekarang kan gitu. Nah oleh karena itu dengan 3 karakteristik itu nampaknya mengarah ke DKI Jakarta. Itu loh maksud saya Bung Eko. Apakah Bung Eko ikut di dalamnya? Aku nggak tahu. Nah so apakah nanti yang akan memutuskan ya PDI Itu Perjuangan. kesimpulannya Bung Ray aja. Loh, iya. Oke, tapi DKI menjadi salah satu alternatif tujuan kan Mas Eko? Coba, ke sini arahnya. Oke. Nggak, Bukan yang merancang nih, dong. yang menjadi penasehat Mas Arief ini. melihat bahwa DKI, Pilgub DKI salah satu tujuan yang mungkin bisa dilirik gitu. Ya, coba arahkan ke sini. Itu keputusan akhirnya. Kalau kita mau jalan-jalan kan ngelihat lirik sana, lirik sini, oh tujuannya kira-kira kemana? Mas Arief nanti hanya melihat kemana ini nih, Iya. ya kan? Nah, yang bekerja di belakang Mas Gibran nih mau kemanain nih? Oke. Tadi menarik PKS, 2 tahun ngasih skor 7. 4 tahun ngasih skor 7. Artinya nanti periode ini tutup bisa 9. Ah itu dia. Oke, Makin itu cocok harapannya. lagi, kan? Itu Kita lihat, harapannya kita Mas lihat. Eko. Makin cocok. Tapi artinya kalau misalnya memang arahannya Mas Gibran ini akan ke Pilgub DKI, memang berarti ingin mencetak ataupun mengikuti jejaknya Pak Jokowi dong dari Solo ke DKI. Iya tentu. Kemudian ke RI 1, maksudnya begitu? Iya itu yang saya katakan tadi. Sekarang sebetulnya kalau dengan pertumbuhan teknologi macam-macam dan seterusnya, DKI Jakarta itu bukan satu-satunya magnet politik gitu. Sekarang ada namanya Ganjar Pranowo, hanya jadi gubernur di Jawa Tengah, bukan di Jawa Timur loh, bukan di Jawa Ya. Barat, di Jawa Tengah gitu. Ternyata popularitasnya tinggi dan elektabilitasnya juga tinggi gitu. Mengalahkan gubernur di Jawa Barat dan mengalahkan di gubernur Jawa Timur gitu loh maksud saya. Nah oleh karena itu, Mantan DKI kalah nggak? kenapa? Mantan DKI kalah nggak surveinya? Mantan Jangan DKI. disebut apa Jawa Barat ini dan sebagainya. Oke. Mas. DKI Iya, apalagi DKI kan kalau maksud saya kalau dilihat dari kalau kita bicara populasi pemilih itu loh, Jawa Tengah, Jawa Barat dibanding Jawa Barat dengan Jawa Timur kan nggak ada apa-apanya Jawa Tengah kan kira-kira gitu. Oke. Nah, jadi banding itu aja dia bisa populer gitu. Nah oleh karena itu kalau memang magnetnya ke RI 1, saya justru lebih mendorong beliau di Jawa Tengah gitu. Supaya apa gitu? Supaya magnet-magnet politik memang harus kita sebar. Bukan hanya DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta udah 2 kali nih. Pak Jokowi dan sekarang Anies Baswedan kan kira-kira gitu. Sekarang ditimpe oleh Jawa Tengah gitu. Oke. Besok kita berharap itu datang dari Jawa Barat. Besok kita berharap itu dari Jawa Timur. Bahkan kita berharap nanti bisa datang dari Papua gitu loh. Oke. Jadi magnet-magnet politik itu sudah harus di-exercise sedemikian rupa. Dan oleh karena itu saya dorong lagi
kalau jadi gitu ya, Mas Gibran untuk mau ke Jawa Tengah setidaknya 2 kali Jawa Tengah punya magnet. Oke, itu untuk menghindari proses instan dalam politik ya. Itu satu. Nah yang kedua, bacaan saya ke DKI Jakarta memang pertarungannya kan sulit. PKS kelihatan nggak tertarik tuh. Saya juga nggak kelihatan Golkar akan dukung karena apalagi setelah Pak Jokowi tidak menjabat. Apalagi enggak, dia kan masih menjabat sampai 2024 yang iya, tapi kan pilkadanya setelah Pak Jokowi tidak menjabat. Itu betul. Nah, Gerindra apakah akan dukung? Saya juga agak ragu karena beberapa kader di Gerindra itu kelihatan potensial. Nasdem juga saya kira akan punya calon kader yang lain gitu. Oleh karena itu, ya sayang nih potensi yang udah kelihatan di depan mata ada yang dapat direngku dan itu bukan ecek-ecek gitu loh, jabatan itu gitu. Kok tiba-tiba harus didorong ke DKI Jakarta yang memang rimbanya nggak kebaca gitu. Kecuali tadi disebutkan oleh Bung Eko. Mas Gibran ini petarung dan jiwanya petarung. Nah kalau memang itu maksudnya ya bawalah ke DKI Jakarta. Baik. Gitu. Baik, pemikiran PDI Perjuangan sama nggak dengan Bang Rey tadi bahwa paling tidak jangan melewati proses yang instan begitu. Jadi jangan langsung ke DKI di Jawa Tengah dulu. Jadi magnet politiknya juga banyak, tidak melewati proses politik yang instan. Tuh, tadi sudah saya sampaikan kita ini belum melakukan assessment apapun soal calon-calon kepala daerah. Tapi saya mau ingatkan, dulu ada seorang negarawan namanya Chu Inlay. Ya, beliau mengatakan setiap kita wajib berjuang. Jadi itu sesuatu yang biasa saja. Bahkan Ibu Mega mengatakan kepada seluruh kader PDI Perjuangan agar kita kembali pada menguatkan fighting spirit ya, spirit bertempur kita harus kita kuatkan menuju pemilu 2024. Salah satunya adalah karena sudah pasti PDI Perjuangan hendak memenangi pemilu ya, karena itu perintah Kongres adalah harus hat-trick di 2024. Maka fighting spiritnya harus tumbuh. Tetapi itulah yang sebenarnya dulu menjadi karakter watak dari setiap kader PDI Perjuangan. Dan itu sekarang kita gelurakan dan kita ikuti dengan cara mengorganisir, menguatkan lembaga partai secara serius di seluruh tingkatan dan di seluruh lapangan partai yang dihadapi oleh partai. Nah, bagaimana dengan Mas Gibran? Kita belum pernah memutuskan apapun, membicarakan juga tidak. Ya, apakah misalnya nanti kalau Mas Gibran dicalonkan di DKI karena Pak Jokowi sudah tidak presiden akan lemah, siapa bilang? Tergantung, jangan terlalu mudah untuk mensimplifikasi. Dulu Pak Jokowi calon di DKI juga yang menjadi presiden masih dari Demokrat, ya bukan PDI Perjuangan. Jadi saya kira tidak cukup signifikan untuk mengatakan bahwa situasinya akan tidak lebih baik dari pengalaman yang pernah dilakukan oleh bapaknya Presiden Jokowi. Jadi PDIP tidak khawatir ya kalau misalnya nanti jelang berakhir masa jabatannya Pak Jokowi, kemudian pengaruh Pak Jokowi akan semakin melemah dalam berpolitik dan itu akan berpengaruh terhadap karir politiknya Mas Gibran? Tidak, ya. Kita punya banyak variabel yang kita gunakan untuk memberikan satu ukuran apakah si A si B layak maju di satu daerah tertentu atau tidak ya. Kalau tadi ada karakter perkotaan dan seterusnya, ya itu relatif juga tergantung dari perspektif apa, dengan teori yang mau kita terapkan seperti apa, strateginya di dalam pemenangan juga bagaimana. Nah itulah yang sekarang kita pikirkan dan sudah kita rumuskan untuk menghadapi pileg, tetapi untuk pilkada tentu kita akan belajar dari banyak pengalaman selama kita memenangi pilkada di banyak tempat. Oke, kalau menurut PKS apakah setelah jelang berakhirnya Pak Jokowi nanti memimpin akan semakin melemah, pengaruhnya itu akan berpengaruh terhadap karir politiknya Mas Gibran? Kalau menurut PDI Perjuangan enggak. Kalau PKS? Ya, dalam konteks ini tentu saya juga sependapat bahwa variabel untuk mengukur ya tingkat kekuatan politik satu figur kan tidak tunggal ya. Tapi ini kembali kepada kemampuan Mas Gibran ya membuktikan kapasitas ya kepemimpinannya. Jadi kalau kita melihat pada dua perspektif kapasitas untuk menang dan kapasitas untuk memimpin, yang sudah terbukti dari Mas Gibran kan kapasitas untuk menang dengan seluruh variabel yang dimilikinya tadi, semua keistimewaan yang beliau miliki. Nah sekarang yang harus beliau buktikan ya dengan sisa masa jabatan sudah 2 tahun dan sisa masa jabatan 2 tahun lagi adalah kapasitas untuk to govern-nya. Sejauh mana dia bisa memanfaatkan ya seluruh yang dia miliki hari ini, termasuk amanah yang dia pikul hari ini sebagai wali kota, itu bisa dia deliver dengan baik kepada publik ya, bukan saja di masyarakat Solo tentu, karena Mas Gibran ini kan perhatian satu Indonesia gitu. Maka harusnya kalau dia sadar dia akan memberikan yang terbaik di Solo, sehingga itu menjadi investasi politiknya.
Gitu. Maka untuk melihat apakah 2024 nanti pilihan di Jakarta, di Jawa Tengah atau apa tergantung pada kinerjanya. Ya, makanya yang disampaikan oleh PKS Solo 7 itu dalam konteks warning juga. 7 ini kan satu angka yang ya kalau kita bicara margin error kan dekat dengan 5 bisa saja meningkat ke 9. Ya bisa aja nih PKS. Nah, gitu. Playing safe aja nih ngasih ininya nih. Kalau sekiranya meningkat ke angka 9 dan Gibran mau ke DKI Jakarta, PKS dukung nggak? Sampai dengan hari ini, ya PKS tentu prioritasnya adalah kader. Itu jawaban aman itu. Oke. Pasti lah. Partai pengennya internal dulu. Bukan jawaban aman. Itu artinya ada resistensi. Oke, itu menurut Bang Rey. Saya mau ke Mas Eko. Untuk melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau tadi Mas Arief tetap percaya diri bahwa tidak akan berpengaruh karir politiknya Mas Gibran meskipun Pak Jokowi nanti sudah lengser. Tapi kalau menurut Mas Eko bagaimana kemudian melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi? Karena itu yang tampaknya membariskan semua partai saat ini di belakang Mas Gibran. Nanti setelah Pak Jokowi tidak ada ataupun lengser begitu ya, apakah akan kesulitan nanti Mas Gibran untuk bisa membereskan ataupun membariskan partai-partai? Saya kira begini, partai pasti melihat ya, baik partai PDI, partai-partai yang lain, karena di lokal pemerintahan di Solo itu kan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Harus panjang sekarang PDI Perjuangan. Setelah HUT harus panjang. Perjuangannya. Nah, PKS juga ada perwakilannya dan sebagainya. Nah, saya kira mereka bisa ngecek kan. Mereka bisa ngecek bagaimana pola komunikasi politiknya. Nah, mungkin yang paling dekat adalah ketika saya kemarin pulang ya. Di sana ada tradisi Gongji Pacai. Sebelum itu ada Natal bersama. Sebelum itu tentu kemudian ada perayaan yang agama mungkin ke depan akan puasa, menghadapi puasa. Itu ada tradisi itu. Nah, artinya apa? Ini sebetulnya adalah potret yang bisa diagregasi sebagai pesan kepada nasional ya, bahwa kehidupan agama itu memang harus diprotek. Kepala daerah itu harus tadi jiwa petarungnya ada. Siapa berani saya akan hadapi. Itu keluar loh dari Mas Gibran. Nah, pernyataan itu penting buat masyarakat. Memang ini ada di Solo, tapi silahkan daerah lain mengagregasi. Karena saya dengar berita ada hambatan-hambatan di beberapa kepala daerah untuk menjalankan perayaan-perayaan agama itu. Nah, ini saya kira satu pola yang sama sekali istilahnya jauh dari dia anak presiden. Karena apa? Sebagai anak presiden yang menjalankan pemerintahan, dia duduk aja nggak istilahnya di rumah aja atau di kantor aja selesai itu. Tapi enggak, dia lakukan itu. Dia temui tokoh-tokoh agama, dia semuanya. Jadi Anda masih optimis meskipun sudah tidak ada perannya Pak Jokowi? Optimis, karena apa? Dia politisi, dia kader partai. Dukungan partai itu juga akan memberikan satu kekuatan buat dia ke depan, langkah dia ke depan. Bang Rey, sebelum kita break ya, seberapa sulit kemudian nanti seorang Gibran setelah bapaknya tidak menjabat? Nggak menjabat itu kan cuma relatif 1 bulan ya. Karena kan presiden dilantik Oktober seingat saya. Tapi memang efek dari Pilpres 2024 di Februari besar pengaruhnya terhadap pertarungan itu tadi gitu. Sebab kalau misalnya 2024 itu siapapun pemenangnya jelas tanda kutip ya wibawa presiden dengan sendirinya agak berkurang. Bahkan mungkin jadi partai-partai yang disebutkan tadi oleh Bung Eko udah sibuk nih merapat ke presiden baru meskipun belum dilantik gitu. Jadi Pak Jokowi boleh disebut adalah presiden yang akan bekerja sendirilah nanti itu pasca 2000 Februari itu. Dalam konteks ini tadi yang disampaikan oleh Mas Arief dan saya tadi memberikan satu pengalaman dari Pak Jokowi yang 5 kali bertarung dan itu menang ya. Dalam kondisi di pilkada dan sebagainya. Artinya apa? Apalagi kondisi oposisi loh. Artinya yang menjabat presiden itu adalah partai yang sedang berkuasa dan melawan partai yang juga ini melihat modalnya Pak Jokowi dulu 5 kali. Artinya apa? Itu ada nggak akan jadi faktor. Faktornya kecil meskipun itu bagian dari faktor ya. Saya mau mengatakan apakah wibawa Pak Presiden pasca Februari itu masih dapat mendorong katakanlah Gibran untuk bertarung di DKI Jakarta. Misalnya kita buat yang konkret-konkret lah. Nggak usah terlalu ngambang-ngambang banget nih perbicaraannya kan. Saya mau mengatakan ya akan menurun.
Nah soal berapakah persentasenya kita nggak tahu. Tapi pasti menurun ya. Sebab secara umum ya presiden yang sudah terpilih di 2024 itu, ya kan, meskipun masih ada presiden faktualnya, orang lihatnya udah presiden baru. Oke. Itu Dan yang saya negosiasi sebutkan. politik sudah ke presiden baru. Dan negosiasi politiknya udah ke presiden baru. Jadi kalaupun mereka tetap berada di presiden ya karena memang formalnya mereka masih di situ. Oke. Tetapi negosiasi politiknya bukan lagi ke Pak Jokowi, Ya. kepada siapa presiden baru ini gitu loh kira-kira itu. Oke. Itulah makanya dulu ada perdebatan apakah dibuat terlalu panjang antara Pilpres dengan penetapannya atau dibuat pendek. Salah satu untuk mengantisipasi kekosongan yang terlalu panjang ini gitu loh. Oke. Yang oleh karena itu pemerintah saat itu menginginkan cukup 2 bulan antara pencoblosan di Pilpres dengan pelantikan supaya tidak terjadi itu. Nah kalau kita lihat desainnya masih begini, ini soal berapa persentase penurunannya. Tapi yang jelas masih turun ya, berpengaruh terhadap karir politiknya Gibran pada pemilihan gubernur, pada kontestasi Pilgub. Oke, kita ingin tanya nanti setelah kecuali di jeda. Jawa Tengah, kalau di Jawa Tengah mungkin agak stabil. Ya, tapi kan menurut Anda nggak di Jawa Tengah atau lihat kondisi nanti, kondisi menurut politik. bacaan saya dari pernyataan-pernyataan. Oke, tapi mungkin ngelihat kondisi politik siapa yang menang Pilpres itu akan berpengaruh kali ya. Iya. Oke, setelah ini saya akan tanya ke teman-teman mahasiswa yang dari tadi sudah mengikuti diskusi bagaimana tanggapan mereka tentang sosok Gibran Rakabuming. Apakah mereka punya kritikan ataupun punya pernyataan ataupun punya pertanyaan kepada para narasumber. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan bergabung dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bakri yang dari tadi sudah mengikuti perbincangan dan juga diskusi kita pada malam hari ini. Saya ingin sapa perwakilan dari teman-teman Universitas Bakri. Ada Rangga dan juga Niputu Purmayanti. Siapa dulu nih? Mungkin ladies first ya? Iya, ladies first. Oke. Boleh, Bu. Boleh, Mbak. Silahkan. Ya, langsung. Halo, apakah suaranya sudah terdengar? Oke, langsung. Mungkin langsung saja ya ke pertanyaan atau pendapat saya. Mengenai ancang-ancang Mas Gibran ini maju ke Pilgub. Yang pertama seperti kita ketahui ya para narasumber di sini bahwa Mas Gibran itu sendiri merupakan anak presiden dan sering kalanya ada banyak pendapat publik mengenai Mas Gibran ini bagaimana sih pendapat narasumber mengenai pendapat publik yang mengatakan terdapat nepotisme terkait ancang-ancang Mas Gibran ini menuju ke Pilgub ke depannya gitu. Dan pertanyaan saya yang kedua. Jadi di sini saya memiliki 2 pertanyaan dan pendapat sebenarnya. Untuk yang kedua ini seperti yang kita ketahui kan Mas Gibran terkenal di kalangan anak muda menjadi sosok anti kritik ya. Karena banyak meme-meme dari Mas Gibran sendiri yang banyak pertebaran di Twitter yang menggait generasi muda juga untuk melihat Mas Gibran ataupun mendukung Mas Gibran seperti itu. Apakah itu menjadi salah satu trik Mas Gibran dalam menggait anak muda nantinya untuk depannya maju di bagus ini Pilgub pertanyaannya. itu, apakah tidak gitu? Itu sih pertanyaan saya. Oke, bagus. Terima kasih nih Putu. Saya mau ke Rangga. Rangga, Anda terinspirasi dengan sosok Gibran atau malah justru melihat bahwa Gibran ini hanya salah satu tokoh yang memanfaatkan privilege orang tuanya? Kalau menurut saya Mas Gibran itu sosok yang menginspirasi, terus juga dia punya cara kerjanya sendiri. Nah, terus saya di sini juga mau berpendapat kalau Mas Gibran nanti ya, misalnya di Pilgub nanti, lebih baik Mas Gibran itu maju untuk Pilgub Jateng. Karena kalau menurut saya, kalau udah ke DKI itu tahapan selanjutnya adalah Pilpres gitu, untuk ke RI 1. Jadi lebih baik kita ke Jateng dulu, karena Mas Gibran kan masih muda. Terus saya juga ya, mau tanya. kamu ya? Iya, kecepatan. Masih 35 tahun kan masih panjang. Terus saya mau tanya, misalnya nanti memang Mas Gibran ditugaskan sama partai untuk melakukan ditempatkan di jabatan yang manapun, itu Mas Gibran akan punya sikap sendiri nggak, atau bakal ikut terus sama partai gitu? Baik.
Terima kasih Rangga dan juga Niputu. Saya langsung ke Mas Arief. Mas Arief, tadi pendapatnya apakah ini bagian dari nepotisme ketika kemudian Gibran Rakabuming dari wali kota kemudian maju ke Pilgub, dan yang kedua soal nanti gaya berpolitik ya, soal trik tadi menggait anak muda, mungkin nanti saya tanya ke Mas Eko. Silakan soal nepotisme tadi. Ya, kan belum ada keputusan apapun soal nasib Gibran. Apakah nanti akan menjadi calon gubernur di provinsi yang mana juga belum ada keputusan. Apakah nanti harus tetap melanjutkan sebagai wali kota Solo juga belum ada keputusan. Jadi perbincangan ini adalah wacana. Ya, ketika ada satu pertanyaan kepada Mas Gibran bahwa kalau mendapat penugasan siap. Nah, penugasannya juga belum ada. Itulah sebabnya saya kira seluruhnya harus bersabar, ya, terutama karena Mas Wali Kota Solo ini adalah kader PDI Perjuangan, maka setelah kita melakukan kajian tidak hanya kepada Mas Gibran tapi kepada semua kader partai yang menjadi eksekutif kita, baik gubernur, bupati, wali kota, untuk kemudian penugasan selanjutnya seperti apa, tentu pada saatnya akan kita putuskan. Ya. Itulah sebabnya kita tentu hari-hari ini lebih konsentrasi kita kepada pileg ya, dan persiapan pilpres. Tapi kecuali soal capresnya karena itu urusan kewenangan dari ketua umum. Nah, untuk pilkada saya katakan juga rangkaian kerja politik yang tidak terpisahkan dari pileg dan pilpres. Maka nanti pilpres, hasil pilpres, pileg juga akan menentukan pada konstelasi berikutnya, terutama adalah strategi pemenangan pemilu kepala daerah tahun 2024. Oke, jadi hasil pilpres nanti akan menjadi acuan dari PDI Perjuangan. Pilpres dan pileg. Hasil pileg dan pilpres yang akan menjadi acuan dari PDI Perjuangan untuk mengkonsolidasikan ya, ataupun bersiap menghadapi pemilihan kepala daerah 2024 November ya. Serentak ya, November kan? Ya. Oke, nggak maju kan? Kenapa? Nggak maju kan? Jadwalnya kan masih November. Oke, jadwalnya masih November meskipun banyak yang pengen maju ya. Jadwalnya masih November. Mas Eko, kalau tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa bahwa ada gayanya sendiri, ada caranya sendiri Mas Gibran yang mungkin lekat dengan anak muda. Apakah itu memang triknya? Gaya berpolitiknya untuk menggait suara anak-anak muda? Enggak, memang Mas Gibran ini kan kalau dilihat usianya maju pilkada 33, jadi tambah 2 tahun. Nah sebetulnya kan masih masuk generasi milenial. Nah artinya ke generasi yang berikutnya, generasi Gen Z jelas masih sangat bisa. Beda dengan kami-kami ini. Nah, artinya itu memang karakter dia. Itu adalah karakter dia, sehingga kadang-kadang kita nggak bisa ngikuti lompatan-lompatan yang misalnya dengan kayak apa tadi Avatar dan sebagainya. Saya enggak, itu anak saya tuh, kira-kira begitu. Nah artinya ada karakter itu. Nah tapi juga ini semua kan dia juga tidak hanya dari aspek karakter itu. Selama kemudian dia menjadi politisi, menjadi wali kota kan juga berhubungan dengan beberapa tadi Mas Arief, Bu Mega, terus kemudian para pemimpin-pemimpin dari partai-partai yang lain yang sering ketemu dan sebagainya. Itu kan membuat istilahnya insight-insight yang ada di dia. Yang itu bisa di-make lah antara bagaimana karakter dia kemudian dengan insight-insight politik yang dapat dari beberapa. Tapi memang gaya berpolitiknya mencoba untuk menggait suara anak muda ya, itu memang ceruk politiknya Mas Gibran ya? Enggak hanya Mas Gibran. Kalau kasih tahu ya, kemarin saya ini ada kelompok forum OSIS ya, di sebuah daerah jauh sekali, Purbalingga. Forum OSIS ya. Mereka berkumpul, mereka bikin tema tentang perubahan iklim. Saya harus datang. Karena ini platform buat saya. Karena 80 juta, 40% pemilih besok itu kalangan milenial. Dan perubahan iklim itu menjadi isu nomor 2 yang digandrungi anak muda. Mereka saya tanya Blackpink, mereka saya tanya Coldplay, mereka saya tanya, lu Bapak kok tahu itu? Ya anak saya. Baik. Itu memang ceruknya. Mas, kita waktunya nggak banyak ya, jadi sikat-sikat saja. Mas Nabil, Anda sepakat bahwa kecepatan kalau misalnya Mas Gibran maju ke Pilgub DKI, tadi ada salah satu yang menyarankan Mas Gibran di Pilgub Jateng aja. Ya, politik ini kan bedanya dengan jenjang karir profesional itu kan ya banyak variabel, ada momentum ya kan, ada kesempatan-kesempatan, ada ya macam lah. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan suatu variabel yang. Jadi
Kalau Jadi saya gimana nih menurut Kalau saya PKS? kembali begini, silahkan PKS Mas nih Gibran sopan banget nih sama Mas Gibran memanfaatkan nih. di sisa masa waktunya untuk membuktikan dirinya saja. Itu saja. Oke. Nanti setelah itu kita nilai. Ya, Tapi kalau apakah menurut dia PKS cukup maju atau tidak. lebih baik Mas Gibran ke Jateng. Kalau kita, ya saya juga perwakilan anak muda gitu ya. Saya ingin mengatakan bahwa biarkan anak muda ketika dia mendapat kesempatan, dia buktikan diri semaksimal mungkin dan berproses. Nikmati Nah, prosesnya kebanyakan ya. dari kita ini tidak mau berproses mengikuti dengan alur gitu. Sehingga kematangan dia ya sebagai personal dan juga sebagai politisi itu akan semakin baik. Oke. Jadi untuk berproses lebih baik di Jawa Tengah dulu. Kalau menurut PKS begitu. Harusnya bahkan kalau perlu ya dua periode lah di Wali Kota Solo biar beres dulu semuanya. Oke, baik. Bang Rey, karena tadi udah ya, kita waktunya udah habis ini, kita harus jeda terlebih dahulu karena setelah ini kita akan saksikan penampilan dari teman-teman komisi.co, bagaimana tanggapan mereka tentang sosok Gibran Rakabuming Raka. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin dulu sebelumnya teman-teman, nama saya Muhammad Ronaldo. Dan saya Gianluigi. Selamat malam bapak-bapak semuanya. Selamat malam bapak-bapak semua. Bapaknya selfie. Di selfie dulu kita. Mantap. Siapa bapaknya lagi selfie, kita foto dulu. Hari ini Bang, Ya. pembahasan dan diskusinya cukup panjang mengenai Mas Gibran Rakabuming. Oke. Mas Gibran Rakabuming, seorang anak presiden. Betul. Seorang pengusaha. Betul. Dikenal aktif nge-gym dan jualan pisang di Sang Pisang. Bukan, itu Kaisang. Oh itu Kaisang? Kebalik. Sorry. Tolong jangan dibeda-bedain gitu loh. Maaf. Mas Gibran itu adalah sosok yang kontroversial. Kok bisa? Bahkan terakhir di nikahan adiknya, Mas Kaisang, cuman satu-satunya anggota keluarga yang nggak mau pakai baju adat Jawa. Dia pakai baju singlet. Itu anaknya Mas Gibran. Tapi kan dari bapaknya dong pasti dong. Bukan. Hari ini kita membahas Mas Gibran. Mas Gibran yang lagi bimbang katanya, Bang. Oke. Bimbang antara milih menjadi gubernur DKI atau bimbang menjadi gubernur Jateng. Oh, pilih DKI atau Jateng. Yes. Makanya bimbang. Bimbang. Wajar. Kalau dia milih antara Primagama atau Kumon, itu namanya bimbel. Oh iya, itu namanya bimbang. Bukan bimbang. Bimbang. Ya. Dan lagiannya kalau kita ngomongin masalah Mas Gibran, tadi pembahasannya juga ada PKS. Betul. Yes. Begini, Mas. Kalau aku ya Mas ya, setuju. Kalau misalnya Mas Gibran ini tidak mencalonkan di Jakarta. Loh, kenapa gitu? Bukan apa-apa. Kalau Mas Gibran mencalonkan di Jakarta dan menang, yang kasihan partai-partai lain, partai PKS juga. Kenapa? Masa kalah sama bapaknya, kalah juga sama anaknya? Oh iya, benar juga, benar. Masa turun-temurun. Masa turun-temurun kalahnya gitu loh. Benar. Ya jangan loh. Tapi tadi kalau kita lihat ya, tadi Mas Gibran juga gabung di Zoom. Iya. Terlihat dia kayaknya tuh nggak mau disangkut pautkan dengan Pak Jokowi ayahnya. Oh iya betul. Kayak gini, Mas Gibran kita mohon maaf dulu sebelumnya. Iya. Ayahnya Mas Gibran itu adalah Pak Jokowi. Betul. Presiden Indonesia. Betul. Apapun yang Mas Gibran lakukan, pasti orang akan berpikir anaknya Pak Jokowi. Betul. Lain kalau misalnya Mas Gibran adalah anaknya Epan. Enggak, Epan siapa ini? Bapak nggak tahu Epan ini siapa? Ada paman saya Bang, pengangguran. Itu dia mau ngapain juga nggak bakalan ada yang tahu. Nggak ada yang mengaitkan dengan Epan. Betul. Tapi yang salah itu adalah stigma di masyarakat. Bahwa kesuksesan seorang anak itu dinilai bagaimana dia bisa melampaui karir bapaknya. Oh iya, ada yang bilang gitu. Katanya kalau misalnya seorang anak itu akan dianggap sukses kalau dia ngalahin prestasi ayahnya. Ya. Masalahnya ayahnya Mas Gibran ini adalah presiden Indonesia, Pak. Mas Gibran harus jadi apa lagi buat ngalahin Pak Presiden? Aku tahu jadi apa? Jadi apa? Bu Megawati. Oh enggak bisa. Nggak bisa. Iya kan dia bisa ngalahin. Hari ini ulang tahun loh. Hari ini ulang tahun loh Bu Mega. Selamat ulang tahun Bu Mega. Sama ulang tahun. Tambah cantik dan berkarisma. Tenang, nggak akan bisa dikalahkan sama Mas Gibran karena cuma Bu Mega yang bisa cantik dan berkarisma. Betul, itu dia. Tapi pada saat Mas Gibran jadi gubernur, tahu nggak yang paling kesel itu siapa? Siapa, Bang? Tetangga-tetangganya Mas Gibran. Yang punya anak seumuran Mas Gibran dan masih nganggur sampai sekarang. Oh iya benar. Karena pasti dibanding-bandingin sama Mas Gibran. Ih, sering banget Pak. Kita nih orang-orang biasa ya Pak. Sering banget dibilangin sama orang tua begitu. Kamu tuh belajar yang rajin, cari kerja yang benar. Lihat tuh teman kamu udah jadi pegawai BUMN. Nah, kita kejar masih bisa. Masih bisa kita daftar jadi BUMN masih bisa. Iya.
tetangganya Pak Jokowi. Kamu belajar yang benar, lihat Gibran udah jadi wali kota Solo. Bentar lagi jadi gubernur. Gimana ngejarnya Pak? Susah banget itu masih ngejarnya. Itu anak tetangganya mau jadi apa? Satu-satunya kesempatan jadi Bu Megawati. Udah. Nggak bisa, tetap nggak bisa Bang. Tetap nggak bisa. Nggak bisa. Tapi pencalonan Mas Gibran jadi gubernur, ya. Ini berlebihan respon-respon orang. Bahkan ada pakar yang bilang, Mas Gibran kalau jadi gubernur di Jateng, tidur aja jadi. Tidur aja jadi. Merem. Maksudnya merem kan pasti tidur gitu loh. Nggak mungkin kan merem itu bangun. Benar. Maksudnya kan tidur aja jadi. Kan nggak mungkin. Kan nggak masuk akal. Bakal terlihat aneh. Orang lain kalau bangun tidur sikat gigi. Masa Mas Gibran bangun tidur dilantik? Ya nggak mungkin. Sambil sikat gigi. Itu orang nanya, Mas mau jadi apa? Dijawab, jadi Bu Megawati. Nggak bisa. Tapi kenapa kita ngomong Bu Megawati? Selamat ulang tahun buat Selamat Megawati. ulang tahun juga buat Bu Megawati. Iya. Mungkin satunya pesan dari kita terakhir ya. Betul. Sebenarnya intinya bebas. Mas Gibran mau di DKI, mau di Jateng, itu bebas. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Selama rakyat memilih karena kinerja, bukan karena bapaknya siapa. Kalau ada rakyat memilih karena bapaknya siapa, itu salah di rakyat. Saya Gianluigi. Saya Aldo, terima kasih. Oke, aduh, sentilannya keras banget ya. Jadi memilih itu hanya berdasarkan kinerja, jangan dilihat bapaknya siapa. Karena kalau misalnya dilihat bapaknya siapa, ya itu berarti salah rakyat yang memilih. Terima kasih sekali teman-teman dari Komisi.co, Gian dan juga Aldo menutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali kepada Deputi KSP 2014-2019, penasihat politiknya Mas Gibran. Saya harus sebut Komisaris politik. Komisaris politiknya Mas Gibran. Tadi ada orang yang nggak mau ngomong, Mas Eko Sulistyo. Selamat malam, terima kasih. Wasekjen PDI Perjuangan, Mas Arief, terima kasih sudah datang lagi, dan Ketua Departemen Politik DPP PKS, Mas Nabil Fauzi, dan juga Direktur 5, Bang Ray Rangkuti. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bakri, selamat malam. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti dialog kita pada malam hari ini. Sehat selalu. Dan itu tadi perbincangan kita selama 1,5 jam ke depan membahas karir politiknya Gibran akan seperti apa. Kita tunggu keputusan akhir nanti di tangan PDI Perjuangan. Kita ketemu lagi Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Kalau HP-nya